bulan Oktober perawatan dulu. Aku cek darah 2 kali, terus rongsen. Alhamdulillah aman semua. Sampai akhirnya tanggal 13 bulan November sore aku masuk ke ruang inap. Aku masuk ke ruang inap dengan keadaan sehat walafiat, nggak demam, nggak apa. Muka juga nggak pucet ya, namanya orang sehat. Abis isya aku makan. Terus jam 1 disuruh puasa sampai nanti mau operasi. Tapi dikasih makanan sahur dulu. Terus selama semalam itu aku nggak bisa tidur karena yang aku takutin adalah aku nggak bisa bangun lagi. Karena kan operasi mandil itu kan dibius seluruh tubuh, kita tidur nggak sadar. Ya aku takutin itu cuma satu, aku takut nanti nggak bisa bangun lagi gitu. Terus ditambah lagi pasien sebelah kiri aku tuh meninggal gitu, dan itu kayak bikin aku bikin tambah takut gitu kan. Aku nggak tidur sama mama semalaman sampai akhirnya pagi jam 6 suster masuk, terus aku diinfus sebelah kanan. Di situ aku nangis karena aku belum pernah diinfus sebelumnya. Aku tegang, aku nangis, aku jerit sampai akhirnya jarum itu udah masuk dan pembuluh darahnya itu hilang karena aku tuh nangis gemeteran gitu. Sampai akhirnya dicabut lagi sama susternya. Aku nangis-nangis gitu kan. Terus suster bilang ya udah nanti aja deh di sebelah kiri. Nah, aku udah mulai tenang. Susternya masuk lagi, diinfus lagi. Aku tetap nangis, tetap masih kesakitan. Tapi alhamdulillah di sebelah kiri ini udah berhasil. Aku udah seneng banget. Nah, gak lama suster balik lagi dengan orang yang beda. Itu aku udah ketakutan. Aduh, gue mau diapain lagi gitu kan. Susternya masuk mengarah ke badan aku. Terus susternya bilang, saya suntik alergi dulu ya gitu ya. Wah, aku udah tahu kan kalau suntik alergi itu sakit karena aku pernah jagain mamaku operasi dan susternya bilang juga itu bakalan sakit gitu. Tapi mamaku tuh biasa aja waktu itu. Jadi aku kayak ngerasa oh ya udah gitu kan, kalau cuma disuntik aku mah masih nggak apa-apa gitu. Jarum masuk ya kan, cairan masuk itu perih banget. Di dalam daging kita tuh kayak ada yang nusuk-nusuk, kayak jarum nusuk-nusuk. Itu bener-bener sakit banget. Di situ aku jerit pas cairannya masuk, aku langsung jerit, langsung nangis itu kayak orang gak kekontrol gitu loh. Langsung kayak jelek banget mukanya, kayak orang nangis apa ya, kayak nangis bocah kesakitan gitu, kayak bocah aja gitu. Sampai aku nangis jerit, sampai orang-orang pada nyamperin kan. Orang-orang nyamperin, kenapa kok nangis gitu kan. Itu emang bener-bener sakit banget. Itu yang paling sakit sih menurut aku. Terus juga aku nangisnya tuh sambil sesek gitu, dadaku tuh sesek, aku nangis kayak gitu, sesesak itu gitu loh. Terus gak lama aku kan tahu ya aku nih punya alergi kan. Tapi emang sebelumnya aku ditanya punya alergi obat gak, ada, tapi aku nggak tahu nama alerginya itu apa gitu kan. Terus sampai beberapa menit cairan itu masuk, bibir aku mulai kayak ngerasa tebel gitu kan, kayak nggak biasanya gitu. Terus aku kacain kan, aku bilang nih bengkak deh kayaknya gitu kan. Ya udah deh, bilang suster aja gitu kan. Aku bilang kayaknya aku alergi deh sus gitu kan, bibir aku bengkak, aku bilang kayak gitu. Ya udah, nanti saya masukin cairan penangkalnya kata dia gitu. Terus nggak lama suster lagi masuk mengarah ke tubuh aku lagi sambil bawa suntikan, tapi suntikannya itu dimasukin ke dalam infusan gitu kan di sini. Jadi itu nggak sakit sih, alhamdulillahnya nggak sakit. Terus susternya bilang nanti ini bakalan gatal-gatal ya kata dia gitu. Wah, aku ketakutan dong. Aku pikir tuh gatal-gatalnya tuh kayak orang alergi makan udang gitu, kayak gatal-gatal terus merah-merah. Aku udah ketakutan banget. Cuman ya udahlah, aku pasrah, mau gimana pun aku pengen sembuh gitu kan. Dimasukin cairan, terus itu berasa banget cairannya masuk. Terus dengan cepat itu daerah bokong sama paha atas itu kayak orang kesetrum. Itu bener kayak orang kesetrum. Aku kaget, aku teriak lagi, aku nangis lagi, aku jerit. Mendekati jam 8 aku
nangis terus, nggak nangis sih, cuman kayak keluar air mata doang gitu, kayak sedih. Aku takut nanti gimana gimana gitu kan, tapi aku pengen sembuh, nggak apa-apa deh aku dioperasi gitu kan. Sampai jam 8 aku ditarik ke arah ruang operasi. Sepanjang jalan itu aku keluar air mata, mata aku merah gitu, sampai kalau ceritain pun aku jadi nangis gitu. Di situ aku nggak berani ngomong apa-apa, aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Aku cuma ngeliatin muka mama, pokoknya yang ada di pikiran aku tuh jelek aja gitu. Nanti kalau aku uh, selesai operasi, nanti kalau aku nggak bisa bangun lagi, aku nggak bisa ngeliat mama, aku nggak bisa kumpul-kumpul lagi gitu kan. Mama bilang "Eh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak usah takut, pasti sembuh kok gitu kan, ini operasi kecil, insya Allah berjalan dengan lancar gitu kan, berdoa aja di sini, mama doain ya yang terbaik biar bisa uh, hidup sehat lagi, biar bisa makan es lagi, biar bisa makan makanan yang Ayah mau gitu." Aku di situ makin sedih banget kan. Ya udah, akhirnya masuk ke ruang operasi, dibuka baju, dipasang alat-alat, tangan diikat. Di situ aku kayak, ya Allah, ini sebenarnya operasi yang biasa aja sebenarnya, tapi karena ini aku pertama kali dirawat di rumah sakit, jadi kayak, ya Allah, ini rumah sakit loh, ya Allah, ini mau operasi loh, ditelanjangin, di atas juga ada lampu, banyak alat-alat, terus ruangannya dingin banget kan. Aku kayak ngerasa ini aku tuh emang lebay banget sih, kayak ya Allah, ini tuh biasa aja sebenarnya, tapi aku tuh kayak nggak biasa aja. Dokter anestesinya tuh nyamperin ya kan, ganteng banget lagi. Terus dia bilang, ini saya masukin anestesinya ya. Terus di situ aku langsung baca doa tidur, dan cairan itu masuk ke infusan. Cairan itu benar-benar berasa banget kayak dingin gitu, masuk ke sini pelan-pelan pelan-pelan sampai akhirnya aku nggak sadar. Tiba-tiba aku dengar suara nih, tapi aku masih belum bisa buka mata. Meja operasi itu nggak ada busanya tuh dikit banget, jadi tuh kayak badan aku kan tulang semua gitu kan, jadi kayak sakit gitu, aku dimiringin gitu, kepala aku juga miring kayak gini kan. Terus aku denger aku mau dipindahin dari meja operasi ke bed kamar rawat gitu kan. Terus susternya bilang, ayo bangun, pindah dulu, pindah, kata susternya kayak gitu. Lah, aku mah masih belum kuat ya, masih ngantuk, bodo amat udah. Aku ngerasa ini aku tuh dingin gitu loh. Ternyata itu tuh aku dikompres pakai es batu kanan kiri gini. Katanya itu supaya lukanya cepet kering gitu kan. Itu bener-bener segede gini es batunya, tapi aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Emang berasa dingin tapi kayak aku masih bisa tahan gitu. Mama bilang, ya ya, ayo keluarin pelan-pelan, jangan di gitu. Aku kan bingung ya, ini apa yang dikeluarin gitu kan, orang Amanda juga udah kagak ada gitu. Terus lama-lama aku mikir kan, mungkin darahnya. Ya udah, aku berusaha untuk pelan banget. Nah, jadi aku pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan banget, aku miring kayak gini kan, terus aku keluarin. Terus mama tuh ngelap pakai tisu gitu darahnya, dan aku tuh sama sekali nggak gitu, karena takut nanti lukanya itu gesek-gesek jadi malah tambah luka. Nah, di situ yang aku rasain, tenggorokan aku tuh sakit, bener-bener sakit banget. Tapi karena aku udah biasa sakit nelen selama berapa belas tahun, jadi aku kayak udah biasa aja, aku masih bisa tahan. Jam 1 aku sadar, dan aku udah mulai ngerasa aus, lapar gitu ya. Tapi kata dokternya nggak boleh makan dulu, minum pun itu dikit-dikit, jadi disuapin pakai sendok. Itu enak banget sih, airnya dingin gitu kan. Terus nggak lama aku dikasih susu susu putih dingin untuk makan siang aku kan nggak suka banget ya susu putih yang nggak manis tuh, aku nggak suka banget. Apalagi ditambah aku punya mah, dikasih susu itu malah jadi enak gitu kan, muntah. Tapi mau gimana lagi, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan bubur, pokoknya itu untuk jadi makan siang aku gitu loh. Aku paksain minum
tapi nggak pernah habis, aku minum cuma dikit doang. Jadi aku banyakin minum air putih dinginnya. Tetap aja itu perut aku masih kayak nahan-nahan lapar gitu ya. Makan malam pun aku masih dikasih susu lagi. Di situ aku muntah karena aku bener-bener nggak suka banget. Pertama nggak suka, ditambah lagi ini kan punya emah, jadi kalau lapar ya muntah. Terus obatnya pun dikasihnya tuh obat sirup. Oh iya, jadi di siang itu tuh aku dikasih es krim Walls yang bulat itu yang strawberry, tapi kata susternya tuh udah satu dulu ini, jangan banyak-banyak dulu gitu kan. Yaudah aku makan satu, terus aku masih kurang gitu. Nah, malam aku dikasih es krim banyak banget. Aku seneng banget kayak, ya Allah ini yang gue pengen gitu kan. Terus yang tadinya aku tiduran, terus ada yang datang bawain es krim tuh kayak aku langsung bangun gitu kan, langsung kayak mana sini buruan es krimnya gitu kan. Terus aku ambil es krim yang Oreo, yang ada butiran Oreo-nya. Aku makan banyak, satu cup yang gede itu kan aku makan banyak, tapi nggak sampai habis sih, aku berdua sama mama, tapi aku makan yang paling banyak gitu. Terus habis itu aku kayak gatel gitu loh, aku nggak tahu harusnya tuh nggak boleh makan yang es krim yang coklat-coklat, apalagi yang Oreo-Oreo gitu, malah bikin tambah gatel dan akhirnya kita batuk-batuk terus gitu kan. Nah, abis operasi pun aku batuk-batuk, aku sambil ngeluarin darah, tapi pelan banget gitu, batuk harus hati-hati banget, kayak diatur kayak kayak pelan-pelan gitu biar luka operasinya itu nggak tambah luka gitu. Jadi buat kalian mungkin yang mau operasi, jangan makan es krim yang coklat, usahain yang vanilla atau yang strawberry karena itu udah paling aman gitu ya. Kalau coklat tuh malah bikin tenggorokan gatel, akhirnya batuk-batuk, kegesek-gesek, akhirnya tambah luka. Tanggal 14 operasi dan tanggal 15 paginya sarapannya minum susu lagi. Terus siangnya check up ke dokter THT-nya, dicek, alhamdulillah udah bagus semua. Terus tanya kan kapan bisa pulang, aku bilang kayak gitu. Dokternya bilang kalau nanti sampai sore nggak ada pendarahan, malam bisa pulang gitu. Dan alhamdulillah kondisi aku makin lama makin membaik, akhirnya boleh pulang di tanggal 15 malam. Itu kira-kira abis isya aku pulang. Aku makan cuman bubur selama 3 hari, bubur yang bubur doang, nggak pakai ayam, nggak pakai apa-apa, cuman bubur sama kuahnya aja. Terus di hari keempat setelah dari rumah sakit, aku berani makan nasi sama telur rebus, karena kan gak boleh yang goreng-gorengan dulu, jadi makannya telur rebus sama kecap, makan kayak gitu aja. Terus saran aku buat kalian yang mau operasi amandel, sebaiknya setelah operasi minta obat buat pup, karena pasti bakalan susah, karena itu pengaruh dari obat bius operasi, jadi susah pup. Mendingan minta obat buat pup dulu sebelum kalian udah nggak di rumah sakit ya, udah pulang bingung mau pakai obat apa, nggak mempan, mendingan minta dulu ke susternya untuk dikasih obat biar bisa pup. Seminggu pulang dari rumah sakit aku masih makan bubur, telur rebus sama kecap, sampai di minggu kedua aku stop makan itu karena aku udah mulai belajar makan bubur yang pakai ayam suwir, terus makan nasi pakai lauk-lauk yang masih ringan-ringan gitu ya. Dan sampai 2 minggu kesanaan itu udah normal lagi. Dan selama 2 minggu itu aku masih ngerasain sakit tenggorokan, sakit nelen, tapi setelah 2 minggu itu aku udah sama sekali nggak ngerasain sakit. Dan selama 2 minggu itu pulang dari rumah sakit itu aku masih kadang suka batuk keluar darah sedikit-sedikit, sampai akhirnya aku nggak ngerasain sakit sama sekali, dan aku ngerasain kayak ada yang beda nih di tenggorokan aku, ngerasa lega banget gitu loh, nggak ada barang, nggak ada apa-apa di dalam tenggorokan aku, kayak makanan tuh kayak cepet banget masuk, plong banget gitu. Seminggu dari rumah sakit aku disuruh check up lagi ke dokter THT-nya.
dan dicek alhamdulillah masih bagus-bagus aja ya, malah penyembuhannya lebih cepat gitu. Sampai dokternya bilang kalau memang ngerasa nggak enak di minggu keduanya itu boleh datang lagi, tapi kalau emang udah nggak ngerasa udah sehat, udah nggak kenapa-napa, nggak apa-apa, nggak usah datang lagi. Dan alhamdulillah dari November 2019 sampai sekarang 6 Oktober 2020 aku nggak pernah ngerasain kambuh lagi, nggak pernah ngerasain sakit lagi. Dan sekarang aku udah ngerasa bebas mau makan apa, mau minum apa. Udah nggak pernah demam lagi, nggak pernah ngerasain sakit tenggorokan lagi. Tapi sebenarnya pun nggak boleh sebebas itu ya, harus tahu waktu-waktunya juga, jangan terlalu sering makan makanan yang kayak gitu. Dan sekarang aku bersyukur banget aku udah terlepas dari penyakit amandel ini, karena udah bertahun-tahun aku hidup bersama penyakit ini, dan akhirnya sekarang bisa bebas. Itu udah alhamdulillah banget, kayak setiap tahun tuh nggak usah ke dokter. Terus pesan aku buat kalian yang mau menjalani operasi amandel, tenang aja, nggak usah takut. Aku udah ngerasain dan aku alhamdulillah sembuh. Semoga kalian juga bisa sembuh total sampai kalian bisa makan makanan yang kalian mau, minum minuman yang kalian mau, dan kalian udah nggak ngerasain sakit lagi. Oke, segitu dulu cerita dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan kalau kalian ada saran untuk aku bikin video apa lagi selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.